Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Anissa Salsabila dari Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau Angkatan 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses produksi soda kaustik dan proses pemekatannya. Nah, sebelum memasuki proses produksi soda kaustik, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu soda kaustik. Nah, soda kaustik atau natrium hidroksida adalah senyawa organik yang memiliki rumus kimia NaOH. Senyawa ini berbentuk padatan putih yang tembus cahaya, sangat larut di dalam air, dan tidak terdisosiasi membentuk ion Na+ dan ion OH-. Sehingga senyawa ini sangat banyak digunakan di dalam industri. Nah, secara industri, NaOH diproduksi dengan cara mengelektrolisis NaCl. Nah, terdapat 3 proses yang digunakan untuk mengelektrolisis larutan tersebut. Yang pertama, dengan menggunakan mercury cell. Yang kedua, dengan menggunakan diafragma cell. Dan yang terakhir, dengan menggunakan membran cell. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses produksi soda kaustik dengan menggunakan diafragma cell. Nah, berikut gambar dari proses pembuatan soda kaustik dengan menggunakan sel diafragma. Nah, proses pembuatan NaOH dengan menggunakan sel diafragma, di mana prinsip yang digunakan yaitu elektrolit yang dipakai merupakan larutan NaCl sebagai brand. Dalam proses ini, diafragma yang digunakan terbuat dari bahan yang mempunyai sifat permeabilitas seperti asbes atau fluorokarbon yang ditempatkan pada selaput bertori. Fungsi dari diafragma adalah untuk menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas flow, karena keduanya gas tersebut dapat menyebabkan terjadinya ledakan apabila dicampurkan. Nah, fungsi lain dari diafragma adalah untuk menghalangi bertemunya ClO2 yang terbentuk di anoda dengan NaOH yang terjadi di bagian katoda dan gas H2 yang terjadi di katoda. Berikut reaksi yang terjadi selama proses berlangsung. Nah, prinsip proses elektrolisis NaCl menjadi NaOH. Jika ke dalam larutan NaCl dialirkan arus listrik searah, maka akan terjadi reaksi sebagai berikut, yaitu 2 NaCl ditambah 2 H2O menjadi H2 ditambah Cl2 ditambah 2 NaOH. Dan reaksi yang terjadi di katoda yaitu 2H2O ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH-, dan reaksi yang terjadi di anoda yaitu 2Cl menjadi Cl2 ditambah 2E. Konsentrasi larutan NaOH yang dihasilkan berkisar 10-12% dan mengandung sekitar 15% NaCl yang tidak bereaksi. Sel diafragma memerlukan energi yang lebih kecil daripada sel merkuri. Adapun proses lanjutan untuk produk samping, gas hidrogen yang dilepaskan pada sisi katoda selanjutnya dialirkan ke pendingin dan gas klor yang dilepaskan pada sisi anoda, kemudian didinginkan, dan kemudian gas klor tersebut dikeringkan dengan menggunakan asam sulfat. NaOH yang telah dihasilkan perlu dilakukan proses pemekatan dan NaCl sisa harus diendapkan. Nah, berikut proses pemekatan NaOH. Yang pertama, larutan NaOH diencerkan 9-10%, lalu dipompa ke dalam penguap Kastner yang berfungsi untuk menaikkan konsentrasi larutan NaOH menjadi 14-16% dengan menggunakan kukus bertekanan rendah. Penguapan yang terjadi memerlukan luas permukaan yang besar, maka penguapan Kastner terdiri dari kumpulan lob dengan panjang yang cukup untuk mengantisipasi buih yang terbentuk di
dalam larutan NaOH. Nah, larutan NaOH kemudian dialirkan ke penguapan multitahap. Penguapan di penguapan multitahap berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH hingga konsentrasinya menjadi 30%. Dan pada penguapan ini, NaCl serta Na2CO3 dapat dipisahkan sebagai endapan. Larutan NaOH pekat di dalam penguap multitahap kemudian dipompakan ke bak pengendap atau pengkristal, kemudian disaring pada penyaring putar Oliver, lalu dialirkan ke dalam penguap vakum, di mana penguapan di penguap vakum berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH hingga konsentrasinya menjadi 50% dengan menggunakan kukus lewat jenuh atau panas karena titik didih larutan NaOH adalah 140 Celcius. Untuk mengeringkan larutan yang lebih dari 50%, penguapan dilakukan di pan terbuka sehingga diperoleh NaOH basah dengan kadar 70% dan proses terakhir adalah larutan NaOH dengan konsentrasi lebih besar dari 60% dialirkan ke dalam sebuah kolom atau pan peleleh yang terbuat dari besi untuk kemudian dipanaskan secara berlangsung hingga temperaturnya menjadi 700 Celcius. Karena pada temperatur ini NaOH secara perlahan-lahan akan meleleh, lalu lelehan NaOH akan dicetak di dalam cetakan baja. Nah, karena NaOH berasal dari proses sel diafragma, maka tahap pemekatan NaOH langsung dimulai dari tahapan yang kedua dan dilanjutkan ke tahapan yang selanjutnya. Berikut adalah asal larutan NaOH. Nah, asal larutan NaOH terdiri dari dua jenis, yaitu proses kostisasi, di mana dengan konsentrasi rata-rata 9% sampai 10%, di mana tahap pemekatan yang dilakukan yaitu pada 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tahap pertama dan tahap kedua untuk menghilangkan Na2CO2 dan asal larutan NaOH yang kedua yaitu elektrolisa sel diafragma dengan konsentrasi rata-rata 12% sampai 15%, di mana tahap pemekatan yang dilakukan yaitu 2, 3, 4, dan 5 dengan tahap kedua dilakukan untuk menghilangkan NaCl. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu asal larutan NaOH dari sel membran sel amalgam atau Hg dengan konsentrasi rata-rata 12%. Nah, pada tahap pemekatan yang dilakukan yaitu pada 4 dan 5 dengan tahap kedua yang dilakukan untuk menghilangkan NaCl.